Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Setelah sekian lama kajian ini kita liburkan, alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali kajian ini yang mengkaji kitab yang sangat besar keberkahannya yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan majelis kita ini benar-benar kita dasari dengan keikhlasan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dari amalan kebaikan ini dan ilmu yang bermanfaat yang bisa mendatangkan banyak keberkahan dalam kehidupan kita di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi dan selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab al-islah bainan nas, mendamaikan manusia. Mendamaikan manusia adalah perbuatan yang sangat mulia. Ketika ada dua orang yang bertikai, ada dua orang yang sedang tidak akur, ada dua orang yang sedang saling menjauh, maka kita dianjurkan untuk mendamaikan keduanya. Kita sangat dianjurkan untuk mendamaikan keduanya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan keutamaannya dari banyak dalil. Ada ayat-ayat Al-Quran, ada juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan oleh beliau, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Ini di surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada banyak perkataan yang lirih seseorang kepada orang lain, illa man amara bisadaqah, kecuali perkataan lirih seseorang yang
memerintahkan kepada sedekah, ya, au ma'rufin, atau perkataan lirih yang memerintahkan untuk melakukan kebaikan, au islahim bainan nas, atau perkataan lirih yang tujuannya adalah mengajak seseorang untuk berdamai dengan orang lain yang sedang ada masalah dengan dia. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, disebutkan di sini tidak ada kebaikan pada banyak perkataan lirih manusia kepada orang lain, kecuali perkataan lirih seseorang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kepada yang baik atau mendamaikan manusia. Ini menunjukkan bahwa tiga amalan ini adalah amalan yang sangat agung. Kebaikan ada di amalan-amalan ini. Ketika seseorang memerintahkan orang lain untuk bersedekah, ketika seseorang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, ketika seseorang memerintahkan orang lain untuk berdamai, sungguh ini merupakan kebaikan yang sangat agung. Apalagi Allah Subhanahu wa taala setelah ini mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Barang siapa yang melakukan hal tersebut untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar ikhlas dalam melakukan amalan-amalan itu, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kami akan memberikan kepada dia ajran 'azima, pahala yang sangat agung. Kami akan memberikan kepada dia pahala yang sangat agung. Ini menunjukkan keutamaan mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Kenapa amalan mendamaikan dua orang yang sedang bertikai ini sangat agung? Karena perdamaian ini akan memperkuat persatuan kaum muslimin. Ya, perdamaian ini benar-benar akan memperkuat barisan kaum muslimin. Dan ini menunjukkan ya bahwa persatuan kaum muslimin itu sesuatu yang sangat penting dan sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Sampai-sampai amalan untuk mendamaikan dua orang diberikan pahala yang sangat agung. Ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak sekali ayat memerintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan sampai kalian berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wala takunu minal musyrikin. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang musyrik. Bagaimana orang musyrik keadaannya? Minal ladzina farraqu dinahum. Orang yang mencerai-beraikan agama mereka. Wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi golongan-golongan, menjadi kelompok-kelompok yang berpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok itu senang dengan apa yang ada di barisan mereka. Kelompok yang satu membanggakan kelompoknya. Kelompok yang lain juga membanggakan kelompoknya. Dan ini akhirnya menjadikan adanya perpecahan di antara kaum muslimin. Kita dilarang
untuk seperti itu. Artinya kita diperintahkan untuk bersatu. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan sampai kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, dan seperti orang-orang yang berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas. Kita dilarang seperti orang-orang yang berpecah belah itu. Artinya kita diperintahkan untuk bersatu. Kemudian wala tanaza'u fatafshalu wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tanaza'u. Dan jangan sampai kalian itu saling berpecah belah. Fatafshalu, ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini sangat banyak sekali. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan di barisan kaum muslimin. Dalil-dalil yang melarang amalan-amalan bid'ah itu sebenarnya bermuara kepada perintah untuk bersatu. Kenapa demikian? Karena amalan-amalan bid'ah itu mengantarkan kaum muslimin kepada perpecahan. Iya, amalan-amalan bid'ah menjadikan kaum muslimin berpecah belah. Kalau ada satu orang melakukan amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang lain akan menyelisih. Ada orang lain lagi yang menyetujui, ada orang lain lagi yang menyelisih. Akhirnya apa? Ada perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ya, amalan-amalan bid'ah ditutup rapat pintunya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya semua bid'ah itu tindakan penyimpangan atau tindakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang menunjukkan pentingnya persatuan kaum muslimin selain keutamaan mendamaikan kaum muslimin adalah perintah sholat berjamaah di masjid. Kenapa kita diperintahkan sholat berjamaah di masjid? Di antara tujuan utamanya adalah menjaga persatuan kaum muslimin. Ya, menjaga persatuan kaum muslimin. Karena dengan bersatunya badan setiap hari, bahkan sampai 5 waktu, maka ini akan menjadikan kedekatan hati di antara kaum muslimin. Makanya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan sampai kita remehkan amalan pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu. Kemudian kita juga dilarang untuk membuat masjid-masjid yang terlalu dekat, ya, karena itu juga akan memecah belah barisan kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwa mendamaikan dua orang yang sedang bertikai itu punya keutamaan yang besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Ayat ini sebenarnya konteksnya adalah perdamaian antara suami istri yang sedang bertikai. Perdamaian antara seorang suami dan seorang istri yang sedang bertikai. Kalau misalnya ya ada permasalahan
antara suami istri, maka perdamaian di antara keduanya itu lebih baik daripada tidak berdamai dan akhirnya bercerai. Hanya saja di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengeneralkan kata-kata ini. Wassulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Dan seperti ini tidak ada masalah ya. Jadi masuk dalam keumuman kaidah al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Bahwa yang dilihat itu adalah keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Jadi ayat ini sebenarnya konteksnya adalah perdamaian antara suami istri. Tapi di sini digunakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk berdalil bahwa perdamaian di antara kaum muslimin itu lebih baik. Perdamaian di antara kaum muslimin itu lebih baik. Kenapa? Karena memang redaksinya umum. Wassulhu khair. As-sulh, semua perdamaian itu lebih baik. Dikatakan lebih baik berarti lebih besar maslahatnya. Dan ini menunjukkan keutamaan mendamaikan kaum muslimin. Di antara yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menunjukkan keutamaan mendamaikan kaum muslimin adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat pertama. Allah katakan, "Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan antara kalian. Wa aslihu dzata bainikum. Maksudnya damaikan orang-orang yang sedang ada masalah di antara kalian. Perbaiki hubungan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan mendamaikan dua orang yang sedang bertikai setelah menyebutkan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai ini perintah yang sangat agung. Allah sebutkan setelah perintah untuk bertakwa. Karena memang besarnya maslahat yang timbul ketika dua orang yang sedang bertikai itu menjadi baik. Kalau setiap orang yang bertikai kita biarkan, maka akan banyak sekali orang-orang yang bertikai di masyarakat kita. Dan ini akan melemahkan persatuan masyarakat kita. Ini juga akan melemahkan persatuan kaum muslimin. Karena masyarakat kita mayoritas adalah kaum muslimin. Padahal kaum muslimin kalau lemah, maka mafsadah yang timbul itu menjadi sangat besar bagi kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin itu maslahatnya sangat besar. Dan kekuatan itu tidak mungkin tercipta dengan perpecahan. Persatuan kaum muslimin tidak mungkin tercipta kecuali dengan kerukunan di antara kaum muslimin. Dan di antara yang bisa menjadikan kaum muslimin rukun adalah amalan mendamaikan di antara mereka. Baik, ayat yang berikutnya di surat Al-Hujurat ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang bersaudara. Ya,
Inilah keagungan dan kemuliaan Islam. Ya, inilah indahnya Islam. Jadi walaupun kita tidak punya hubungan nasab, ya, kita tidak punya hubungan kerja, kita tidak punya ikatan-ikatan yang lainnya, tapi kita sama-sama mukmin, maka kita dianggap saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu orang-orang yang bersaudara. Dan tali persaudaraan keimanan, ukhuwah imaniyah, ini lebih kuat daripada ukhuwatul qarabah. Persaudaraan atas dasar keimanan itu lebih kuat daripada persaudaraan atas dasar kekerabatan. Makanya dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang terpaksa harus memerangi saudaranya sendiri. Memerangi saudaranya sendiri. Membunuh kerabatnya sendiri. Karena mereka di luar Islam, sedangkan yang lain di dalam Islam. Dan mereka menyerang kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin harus mempertahankan diri dan menyerang mereka. Ya. Jadi di sini yang tersisa ketika itu adalah ukhuwah imaniyah. Persaudaraan yang dibangun di atas keimanan itu lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas dasar kekerabatan. Persaudaraan atas dasar keimanan akan dibawa oleh seseorang sampai ke akhirat. Sedangkan persaudaraan atas dasar kekerabatan tidaklah demikian. Seseorang ketika berbeda keimanannya, di dalam Islam tidak saling mewarisi. Padahal tali kekerabatan masih ada. Tapi dianggap putus karena beda keimanan. Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Begitu pula sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan yang dibangun di atas keimanan itu lebih kuat pengaruhnya daripada persaudaraan yang dibangun di atas kekerabatan. Taib, fa aslihu baina akhwaikum. Maka hendaklah kalian memperbaiki hubungan di antara dua saudara kalian. Damaikanlah dua saudara kalian yang sedang bertikai. Ya, ayat ini konteksnya adalah dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang sedang bertikai berperang, maka damaikanlah di antara kedua kelompok itu. Ya, damaikanlah antara dua kelompok itu. Kemudian Allah kuatkan perintah itu dengan mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kaum mukminin itu orang-orang yang bersaudara. Maka damaikanlah dua saudara kalian yang sedang bertikai. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dalil-dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syams." Setiap sendi-sendi yang ada pada jasad manusia itu ada kewajiban sedekahnya setiap hari di saat matahari terbit, ya. Jadi setiap hari dan setiap matahari terbit, semua sendi-sendi yang ada pada jasad manusia itu wajib disedekahi. Dan kata para ulama, sendi-sendi yang ada pada jasad manusia itu berjumlah 360 sendi. Wallahu ta'ala alam, ini yang disebutkan oleh para ulama, ada 360 sendi yang dimiliki oleh manusia. Dan setiap sendi ini ada kewajiban sedekahnya. Sehingga setiap hari manusia itu wajib bersedekah sebanyak 360 sedekah. Sebanyak 360 sedekah. Hanya saja sedekah ini adalah sedekah yang bermakna umum. Ya, sedekah yang bermakna umum itu adalah segala sesuatu atau semua amalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua amalan kebaikan. Semua amalan kebaikan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah itu disebut sebagai sedekah. Jadi perkataan baik kepada orang lain itu sedekah. Senyum kita kepada orang lain sedekah. Kita membantu orang lain sedekah. Ya. Semua kebaikan. Wa kullu ma'rufin sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amal kebaikan itu dianggap sedekah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa semua kebaikan dianggap sebagai sedekah? Beliau mengatakan, li'anna fi'lahu yadullu ala sidqi sahibihi fi talabi ridwanillahi ta'ala. Karena melakukan kebaikan itu menunjukkan kejujuran pelakunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sedekah itu dari kata-kata as-sidq. Sedekah dari kata-kata as-sidq. As-sidq itu kejujuran, ketulusan. Ya, makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa dia benar-benar tulus. Dia benar-benar jujur dengan keimanannya. Jadi, ya, segala sesuatu yang baik, ya, segala atau semua amalan yang baik itu sebenarnya adalah sedekah. Kenapa? Karena dia adalah bukti kejujuran seseorang dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita dalam sehari diwajibkan bersedekah sebanyak 360 sedekah. Sebanyak 360 sedekah. Dan sedekah di sini adalah sedekah yang bermakna umum. Maksudnya semua kebaikan. Dan langkah seseorang ke masjid itu dianggap sedekah. Satu langkah, satu sedekah. Makanya di sini ya penting bagi kita untuk semangat sholat berjamaah di masjid. Satu langkah dianggap sedekah.
Berapa langkah kita ke masjid? Tentunya banyak sekali langkah-langkah untuk ke masjid ya. Hitung saja. Ya bisa lebih dari 360 langkah. Ya, dengan melangkah ke masjid sampai 5 kali dalam sehari, ya tentunya ya langkah kita bisa lebih dari 360 langkah. Dengan begitu kita telah menunaikan kewajiban untuk bersedekah dalam setiap hari 360 sedekah. Dan ini belum ditambah dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Intinya ya kita punya kewajiban untuk bersedekah setiap harinya 360 sedekah. Kemudian di antara bentuk sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Mendamaikan dua orang yang sedang bertikai itu adalah bentuk sedekah. Karena memang ini amalan kebaikan. Bahkan ini amalan kebaikan yang sangat agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mendamaikan dua orang yang sedang bertikai dengan perdamaian yang adil ini merupakan sedekah yang bisa menjadi penutup ya kewajiban sedekah kita dalam sehari ya yang sampai 360 kali sedekah. Taib. Hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis dari Ummu Kulthum. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anha, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khaira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah pendusta orang yang mendamaikan manusia. Lalu akhirnya dia mengatakan kata-kata kebaikan atau menukil kata-kata yang baik. Maksud dari hadis ini adalah bahwa apabila ada orang yang berusaha mendamaikan dua orang yang sedang bertikai atau dua kelompok yang sedang bertikai, yang akhirnya memaksa dia untuk nambah-nambahi perkataan, untuk menghias-hias perkataannya, yang sebenarnya itu adalah dusta, maka yang seperti ini tidak dianggap sebagai pendusta. Yang seperti ini tidak dianggap sebagai pendusta, walaupun yang dia sampaikan itu adalah kedustaan. Dan ini menunjukkan ya bahwa amalan mendamaikan orang itu membolehkan seseorang untuk berdusta, walaupun sebaiknya dihindari. Tapi kalau misalnya dia terpaksa berdusta dengan tujuan untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai atau dua kelompok yang sedang bertikai, maka tidak ada masalah dan tidak dianggap sebagai pendusta. Walaupun apa yang dilakukan dia itu adalah kedustaan. Ini jelas menunjukkan betapa agungnya amalan mendamaikan manusia. Sampai-sampai dusta yang harusnya merupakan dosa besar itu menjadi boleh. Dusta yang harusnya dosa besar menjadi boleh untuk sampai pada tujuan perdamaian di antara dua orang yang sedang bertikai. Hanya saja ya sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh berdusta. Tapi kita diwajibkan untuk tawarri ya atau tauriyah. Tauriyah itu bagaimana Ustaz? Tauriyah itu mengatakan kata-kata yang ambigu maknanya.
bisa dibawa ke A, bisa dibawa ke B. Tapi yang diinginkan oleh orang yang mengatakan itu bukan makna zahir dari perkataannya. Bukan makna zahir dari perkataannya. Yang diinginkan oleh orang yang mengatakannya itu makna yang jauh. Makna yang jauh. Yang difahami oleh orang yang mendengar itu makna yang dekat. Ya, jadi ada kata-kata yang dia mempunyai makna lebih dari satu. Ambigu kata-kata itu. Ya, misalnya, alhamdulillah tadi kamu didoakan kebaikan oleh si fulan. Ya, jadi orang ini punya masalah dengan si fulan. Tadi saya lihat si fulan mendoakan kamu. Kalau kita dengar kata-kata mendoakan, ya berarti dia menyebut nama orang tersebut dalam doanya. Ini yang kita pahami seperti itu, dan itu makna yang dekat ya. Di sana ada makna jauh. Makna jauhnya apa? Si fulan ini jelas mendoakan saudaranya sesama muslim. Karena si fulan ini dia sholat, dan setiap sholat dia berdoa assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada kita dan kepada hamba-hambanya yang saleh. Kepada hamba-hambanya yang saleh. Dan yang sedang bertikai ini orang yang saleh. Berarti masuk dalam doanya orang tersebut. Jadi di sini ada kata-kata doa, ya, ada makna yang jauh, itu yang diinginkan oleh orang yang mengatakan, ada makna yang dekat, dan itu yang difahami oleh orang yang mendengar. Ini namanya tauriyah. Iya. Jadi tidak berdusta, karena memang kata-katanya ambigu, tapi orang bisa melihatnya sebagai kedustaan. Tapi sebenarnya tidak. Ya, ada yang membawa ke makna ini. Bolehnya berdusta ketika mendamaikan dua orang, maksud dari berdusta di sini adalah tauriyah. Ada yang mengatakan seperti ini. Namun, kalau kita melihat zahir atau makna yang sekilas dari hadis ini, kita melihat redaksinya, maka secara redaksi hadis ini membolehkan kita untuk berdusta ketika mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Ya, tentunya dusta ini bukan dusta yang berkonsekuensi menzalimi orang lain. Ya, bukan dusta yang berkonsekuensi menzalimi orang lain. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi dusta ini tidak ada konsekuensi menzalimi orang lain, dan dusta ini benar-benar bisa menyampaikan kepada tujuan utama ya dari dusta itu, yaitu perdamaian manusia. Ya, ini yang dibolehkan. Wallahu taala alam, ana melihat memang hadisnya membolehkannya. Hadisnya memang membolehkannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang berikutnya. Wa fi riwayatin li Muslim walam asma'hu. Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada tambahan bahwa Ummu Kulthum mengatakan walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalath. Aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada sesuatu ya perkataan yang diucapkan oleh manusia, ya maksudnya adalah kedustaan, illa fi thalath, kecuali pada tiga masalah atau tiga keadaan. Yang pertama, al-harbu, ketika perang. Jadi ketika perang kita boleh berdusta kepada lawan. Apakah dusta ini dusta yang berupa tauriyah? Kita akan mengatakan ya kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar memang kita boleh berdusta kepada lawan. Kalau misalnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum lain,
yang di luar Islam, maka kaum muslimin boleh berdusta kepada lawannya. Ya, menyebarkan berita-berita dusta agar difahami oleh lawan dengan pemahaman yang keliru. Yang seperti itu dibolehkan. Karena memang suasananya suasana perang, keadaannya keadaan perang. Ya tidak harus tauriah. Kemudian yang kedua, wal islah bainan nas. Ya. Dan pada saat mendamaikan manusia. Wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithal mar'ati zawjaha. Dan yang ketiga adalah ucapan seorang suami kepada istrinya atau ucapan istri kepada suaminya. Ya, tentunya dusta yang tujuannya adalah untuk keharmonisan hubungan antara keduanya. Untuk memupuk rasa cinta seorang suami ya kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Ya seperti misalnya ya kata-kata seorang suami, engkau adalah wanita yang paling aku sayangi di dunia ini. Ya seperti kata-kata seperti ini yang sebenarnya bisa jadi tidak demikian. Ya, karena seorang laki-laki itu lebih cinta kepada ibunya, lebih sayang kepada ibu kandungnya daripada kepada istrinya. Orang yang menjunjung tinggi nilai seorang ibu, ya pastinya seperti ini. Dia lebih mencintai ibunya daripada istrinya. Ketika dia mengatakan engkau adalah wanita yang paling aku sayangi di dunia ini, sebenarnya ya tidak jujur ini. Sebenarnya ada sisi kedustaannya. Ketika seorang suami mengatakan apa sih yang enggak untuk kamu, ya. Padahal di sana ada enggak-enggak yang banyak, ya. Tapi kata-kata itu diucapkan untuk menambah keharmonisan dalam keluarga. Yang seperti ini dibolehkan. Seorang istri mengatakan kepada suaminya, engkau adalah lelaki yang paling tampan di dunia ini. Tidak ada masalah. Ya, engkau lelaki yang paling berjasa kepadaku. Bisa jadi. Tidak ada masalah kata-kata ini. Walaupun sebenarnya ada sisi kedustaan. Yang paling berjasa bagi seorang istri, ya ayahnya sebenarnya. Bukan suaminya. Tapi kata-kata seperti ini diringankan di dalam syariat kita. Karena memang kata-kata yang seperti itu sangat dibutuhkan dalam memupuk tali suci pernikahan. Inilah 3 hal atau 3 keadaan di mana dusta dibolehkan. Hanya saja lebih baik kita tidak berdusta. Lebih baik kita tidak berdusta, kecuali ketika terpaksa. Lebih baik kita tidak berdusta, kecuali ketika terpaksa. Jadi, yang pertama menjadi pilihan adalah jujur. Kalau misalnya jujur ini sulit, ya, maka pilihan yang kedua adalah tauriah. Tauriah juga nggak bisa. Yang pilihan ketiga baru berdusta. Ya, taib. Dan hadis ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, menunjukkan betapa agungnya persatuan kaum muslimin. Sampai-sampai ya untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai, kita dibolehkan melakukan dusta yang sebenarnya adalah dosa besar di dalam Islam. Taib, hadis yang berikutnya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi 'aliyatan aswatuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara orang-orang yang sedang bertikai di samping pintu. Dan suara 2 orang ini itu sama-sama tingginya, ya, orang lagi pada marah, ya, saling marah antara keduanya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara kedua orang ini.
Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Salah satu dari kedua orang ini ingin ya agar hutangnya itu dikurangi, atau ingin agar yang lain ya tidak mengambil untung dari dia. Cukuplah modal saja. Wa huwa yaqul wallahi la af'al. Sedangkan temannya mengatakan, aku tidak akan memberikan itu demi Allah. Dia mengucapkan demi Allah, aku tidak akan melakukan dua-duanya. Aku tidak akan mengurangi nilai hutang, aku juga tidak akan meninggalkan keuntungan. Saya tetap akan menuntut hutang 100% dan saya ingin mendapatkan keuntungan. Ya. Baik. Keuntungan maksudnya bukan riba ya di sini. Keuntungan dari perdagangan. Kadang ya orang membeli sesuatu tapi karena keadaannya sedang sulit ya, maka dia ingin agar hutangnya dikurangi, direlakan, bisa seperempatnya, bisa sepertiganya, bisa setengahnya. Atau dia tidak ingin dikurangi hutangnya, tapi ingin agar orang yang menjual sesuatu kepada dia itu tidak mengambil keuntungan. Sudahlah harga modal. Harga modal. Ya kadang-kadang karena keadaan ya memaksa kita melakukan ini, dan ini dibolehkan ya di dalam Islam. Tapi orang ini yang satu minta agar diturunkan, agar dikurangi hutangnya, yang satu mengatakan wallahi la af'al. Demi Allah aku tidak akan mau. Ketika mendengar kata-kata itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan beliau mengatakan, Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Mana orang yang tadinya bersumpah dengan nama Allah tidak akan melakukan kebaikan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap ya mengurangi hutangnya orang lain itu sebagai kebaikan. Makanya Rasulullah katakan seperti ini. Siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah, bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan? Ketika sahabat ini melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat ini langsung mengatakan, Ana ya Rasulullah, falahu ayyu dzalika ahab. Aku wahai Rasulullah. Sahabat ini ngaku, saya yang tadi bersumpah tidak akan melakukan kebaikan, tapi sekarang dia boleh mengambil apapun yang dia inginkan. Dan ini menunjukkan ya betapa semangatnya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah di sini jelas ya ingin agar orang tersebut mengurangi hutang saudaranya, dan itu yang akhirnya diberikan oleh sahabat tersebut. Langsung mengatakan dia boleh ngambil apa saja yang dia inginkan. Dia ingin hutangnya dikurangi, saya setujui. Atau dia ingin aku tidak mengambil keuntungan dari perdagangan ini, saya juga akan setujui. Terserah dia mau ngambil yang mana. Falahu ayyu dzalika ahab. Ya silahkan dia memilih mana pilihan yang dia inginkan. Baik. Jemaah sekalian rahimanallah, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang apabila punya kesempatan untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, maka damaikan. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya semangat yang tinggi untuk mendamaikan dua sahabatnya yang tadinya bertikai. Ya beliau sampai keluar rumah. Kalau bukan karena agungnya amalan
mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melakukan ini. Beliau akan abaikan saja. Untuk apa ikut campur urusan orang lain? Tapi karena ini merupakan amalan yang sangat agung, ya maka ya beliau lakukan. Baik, hadis yang terakhir, jemaah sekalian rahimanallah adalah hadis dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis ini hadis yang panjang ya. Hadis yang panjang, tapi intinya di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendamaikan orang-orang yang ada di kabilah Bani Amr ibn Auf. Jadi terjadi pertikaian di antara orang-orang yang ada di kabilah Bani Amr ibn Auf. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar berita itu, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke kabilah itu dan mendamaikan mereka. Saking lamanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama mereka, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelesaikan perdamaian itu tepat waktu sholat. Jadi sudah datang waktu sholat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih sibuk dengan mereka. Ini menunjukkan ya bahwa mendamaikan manusia itu amalan yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini ya tidak meninggalkan mereka dalam pertikaian, padahal sudah masuk waktu sholat. Beliau tetap bersama mereka ingin menyelesaikan masalah agar mereka bisa berdamai. Dan biarkan para sahabat mereka sholat tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang terjadi. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena merasa permasalahan belum clear, Rasulullah bersama mereka dahulu. Setelah itu baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke para sahabatnya dan menemukan para sahabatnya telah menjalankan sholat dan diimami oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi sholat sudah dimulai. Rasulullah baru datang. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telat? Karena beliau mendamaikan pertikaian ya orang-orang yang bertikai dari kabilah Bani Amr ibn Auf. Padahal datang ketika jamaah sholat di awal waktu, ya itu merupakan amalan yang sangat mulia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nomor dua kan itu. Beliau lebih utamakan maslahat mendamaikan orang-orang yang bertikai di kabilah Bani Amr ibn Auf. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, sahabat Abu Bakar jadi imamnya. Dan Rasulullah masuk shaf. Ketika para sahabat ya mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk shaf sebagai makmum, para sahabat menepuk tangan mereka. Mereka bertepuk tangan, ya menepuk tangan mereka untuk apa? Mengingatkan sahabat Abu Bakar. Dan sahabat Abu Bakar itu dalam sholat tidak menoleh sama sekali biasanya. Tapi karena para sahabat banyak yang bertepuk, ya menepukkan tangannya untuk mengingatkan sahabat Abu Bakar, akhirnya sahabat Abu Bakar faham. Sahabat Abu Bakar akhirnya faham. Dan ketika beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya beliau langsung mundur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada sahabat Abu Bakar untuk tetap di tempatnya. Sahabat Abu Bakar tetap tidak mau. Sahabat Abu Bakar tetap mundur. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam kaum muslimin.
ya, ketika selesai sholat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, sebenarnya tepuk tangan itu atau menepukkan tangan dalam sholat itu untuk jamaah wanita, ya, untuk jamaah wanita. Adapun untuk jamaah laki-laki harusnya adalah dengan mengucapkan subhanallah ketika ingin mengingatkan imamnya, bukan menepukkan tangan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, kenapa engkau tidak tetap sholat saja bersama orang-orang ketika aku sudah kasih isyarat kepada kamu untuk sholat menjadi imamnya orang-orang? Maka sahabat Abu Bakar menjawab, ma kana yambaghi libni Abi Quhafah an yusalliya bin nasi baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seyogyanya, tidak pantas bagi anaknya Abu Quhafah, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, untuk mengimami salat sedangkan di belakangnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ketawaduan yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Taib. Dan ada hadis yang sangat luar biasa, namun hadis ini tidak disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya ingin sebutkan karena maknanya sangat luar biasa dalam menunjukkan betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan amalan mendamaikan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala menyabdakan, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang amalan yang lebih utama daripada amalan berpuasa, amalan salat dan amalan sedekah? Qalu bala. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, islahu dzatil bain. Amalan tersebut adalah amalan mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Ya. Di sini disebutkan bahwa amalan ini lebih baik daripada amalan puasa, amalan salat dan amalan sedekah. Maka ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan amalan mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas paparannya. Mohon maaf, apakah suara saya cukup keras Ustadz? Karena dari tadi banyak yang komplain suara saya kecil. Iya, masih terdengar di sini. Terdengar baik Ustadz. Oke. Ya. Saya bicara seperti biasa Ustadz ya. Ini Ya. ada sebenarnya ada yang berhubungan dengan masalah berbohong mungkin Ustadz ya, dari guru kami Prof. Sudikdo. Dia mengomentari begini Ustadz. Assalamualaikum, mungkin agak menyimpang dari topik utama. Beliau waktu kecil saya sering menyaksikan ibundanya berdusta. Waktu saya dan dua adik pulang sekolah siang hari, ibu menyiapkan makanan, ada lauk pauk sederhana untuk kami keluarga sederhana. Ibu bilang sudah makan semua. Ibu bilang sudah makan saja semua. Ibu sudah makan, ternyata belum. Setelah kami selesai, ibu baru makan nasi dengan sisa lauk atau bahkan tanpa lauk sama sekali, karena sudah kami habiskan. Bagi saya ini adalah dusta yang luar biasa mulia, dan saya tidak pernah lupakan, menangis saya kalau sampai sekarang. Ini kan bahkan lebih mulia dari dusta yang tadi ya Ustadz ya, tentang berdusta mendamaikan dua pihak yang bertikai tadi Ustadz. Mohon komentarnya Ustadz. Iya. Ya, ini bisa juga dimasukkan ke tauriyah ya. Sudah makan, bisa jadi maksudnya sudah makan kemarin ya, sudah makan tadi malam, sudah makan makanan
yang sedikit, ya bisa jadi bukan makanan pokok, ya. Bisa jadi maksudnya makan nyemil. Bisa jadi kita masukkan ke tauriah, ya. Atau kalau memang niatnya berbohong agar anak bisa leluasa dalam memakannya, ya, ya mudah-mudahan ini merupakan kebohongan yang eh, diberikan keringanan di dalam Islam, ya. Tapi dari sisi dalil secara khusus, ya, karena tidak menemukan atau tidak tahu, ya, dalil yang khusus yang membolehkan seseorang berbohong untuk tujuan ini. Tapi kalau dimasukkan ke tauriah, ya bisa bisa juga. Ya, saya sudah makan, maksudnya makan makanan ringan atau makan cicipan, ya, dari cicipi sedikit atau makan kemarin, ya, bisa dimasukkan ke tauriah. Atau kalau dimasukkan ke bohong, ya, ya mudah-mudahan bohongnya ini bohong yang mendapatkan keringanan dalam syariat. Secara asal sebenarnya kalau tidak ada dalil khusus, ya, sebenarnya tidak boleh. Kalau bisa menghindari yang seperti itu, harusnya dihindari. Ya walaupun tujuannya mulia. Ya tapi mudah-mudahan karena tujuan yang sangat mulia itu mudah-mudahan diringankan oleh syariat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Prof. Ridho atas sharing kepada kami tentang ceritanya di masa kecil. Demikian ada yang bisa raise hand, kita akan dengar raise hand ya Ustadz ya. Silakan Pak Dava Musyafa. Dava Musyafa, tolong host. Halo. Oh, kayaknya berkendala. Saya bacakan aja pertanyaan lagi Ustadz. Izin bertanya, mengapa banyak orang yang pandai tentang ajaran Islam akan tetapi belum dapat mewujudkan kehidupan yang damai yang sesuai dengan tujuan Islam? Jazakallahu khairan. Kenapa? Saya ulangi pertanyaannya. Mengapa banyak orang yang pandai tentang ajaran Islam akan tetapi belum dapat mewujudkan kehidupan yang damai sesuai dengan tujuan Islam? Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kata-kata pandai dalam Islam, ya. Ini maksud dari pandai ini apa, ya? Apakah pandai menurut pandangan orang awam, ataukah memang benar-benar dia mengetahui syariat Islam? Ya kadang-kadang orang awam melihat orang lain pandai dalam syariat, padahal sebenarnya tidak demikian. Dia hanya pandai berbicara, pandai berretorika. Tapi yang disampaikan sebenarnya bukan dari syariat Islam, atau yang disampaikan menyelisihi syariat Islam. Ya, kalau yang seperti ini dan tidak bisa mewujudkan perdamaian di tengah-tengah manusia, ya wajar. Karena memang sebenarnya dia bukan seorang yang alim, bukan seorang ulama, ya. Akan tetapi, ya, apabila yang dimaksud dengan seorang yang alim itu benar-benar alim, bisa jadi perdamaian yang dia inginkan adalah perdamaian yang tidak diinginkan oleh syariat. Jadi orangnya alim, sebenarnya yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Tapi dipandang oleh dia suatu kesalahan. Karena ini juga yang ada dalam pandangan orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum musyrikin ketika itu menganggap bahwa Rasulullah SAW itu pemecah belah umat. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran. Rasulullah SAW ketika itu memang menjadikan masyarakat terpecah. Ada masyarakat yang muwahhid, ya, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada masyarakat yang tetap dalam kesyirikannya. Sehingga akhirnya terbagi masyarakat itu.
Dan tidak terjadi perdamaian ketika itu. Tidak terwujud perdamaian yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin. Jadi ada keributan. Ada keributan. Tapi keributan ini adalah keributan yang merupakan konsekuensi dari adanya kebenaran. Maka yang seperti ini sebenarnya tidak ada masalah. Dan kita tidak katakan ini seorang ulama tapi tidak mewujudkan kedamaian. Tidak kita katakan seperti itu. Karena memang itu adalah konsekuensi dari adanya kebenaran. Ya, tidak mungkin ya kebenaran dan kebatilan itu bisa hidup damai. Tidak mungkin. Kalau misalnya ada orang yang ingin memperbaiki sebuah masyarakat, pasti ada efek ini. Hanya saja bagaimana kita menghadapi efek ini. Ada yang bisa menghadapi efek ini dengan baik, ya, dengan meminimalisir efek adanya ketidakakuran antara masyarakat. Ada yang tidak bisa menghadapinya dengan baik. Ya, ini mungkin ini kemungkinan yang kedua. Ya, ini kemungkinan yang kedua. Jadi kemungkinan yang pertama, sebenarnya dia bukan alim, tapi dianggap sebagai orang yang alim. Dan dia akhirnya tidak bisa mewujudkan kedamaian. Kemungkinan yang kedua, dia benar-benar alim. Dan dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Tapi karena dia membawa kebenaran dan masyarakatnya, masyarakat yang jauh dari kebenaran, akhirnya ada konsekuensi, terjadi perpecahan. Dan konsekuensi ini konsekuensi yang memang harus terjadi, sebagaimana dialami oleh Rasulullah SAW dan setiap para pembawa kebenaran atau orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan. Ada efek ini, tapi ada yang efeknya besar, ada yang efeknya kecil. Dan ini wajar. Kemudian ada kemungkinan yang ketiga. Dia punya ilmu benar, tapi tidak bisa mempraktekkannya. Tidak bisa menerapkannya dengan baik. Ya, ini yang ketiga ini yang ya kita hanya bisa memberikan masukan, mengingatkan. Apabila kenyataannya memang yang ketiga, ya maka ini harus menjadi koreksi. Kita harus ingatkan orang tersebut bahwa dia seorang ulama, ya, dia mengetahui banyak dalil-dalil, ya, dan punya semangat untuk memperbaiki keadaan, tapi ada cara-cara dia yang kurang baik, ya ini yang harus dikoreksi, harus diingatkan, ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustadz. Kepada Saudara Dafa yang tadi mengajukan raise hand, silakan. Oh, Apaan saya pakai Zoom anak saya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah merahmati dan senantiasa memberikan taufik untuk Ustaz, para admin, dan peserta live ini. Izin bertanya Ustaz, ini kan bagaimana cara kita bisa berdamai dengan orang yang begitu menzalimi kita? Terutama itu mantan suami gitu Ustaz. Mengingat setelah kezaliman yang seperti itu, dia tidak pernah merasa bersalah dan juga tidak pernah meminta maaf. Tapi saya tidak ingin dampak buruk pertikaian saya dan mantan beserta keluarganya berdampak ke anak-anak saya gitu Ustaz. Tapi saya sudah ingin rasanya memutuskan hubungan gitu. Karena kezaliman yang ADRT, selingkuh, terus yang parahnya mertua saya tidak melecehkan itu. Bagaimana ya Ustaz kalau saya tidak berdamai dengan keluarga seperti itu, meskipun saya punya anak darinya, apakah saya berdosa ya Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi suaranya kurang begitu jelas, tapi mungkin yang saya tangkap ya, bagaimana ketika seorang mantan istri memilih sikap untuk
tidak mau memaafkan mantan suaminya yang telah melakukan KDRT atau kezaliman yang lainnya ya. Ada KDRT, ada selingkuh dan seterusnya. Apakah boleh bagi seseorang untuk memilih pilihan ini? Yaitu pilihan untuk tidak berdamai, pilihan untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau memang seseorang dizalimi, ya, kalau memang seseorang dizalimi, saya tidak tahu ya, apakah memang di lapangan seperti itu benar-benar dizalimi ataukah tidak. Tapi kalau kita terima apa yang disampaikan, yaitu istri benar-benar dizalimi oleh suami, kezaliman dalam bentuk KDRT, kezaliman dalam bentuk perselingkuhan dan yang lainnya, maka orang yang dizalimi tidak ada kewajiban untuk memaafkan orang yang menzaliminya. Tidak ada kewajiban. Memaafkan itu suatu kebaikan, tapi bukan kewajiban. Apabila memang memilih pilihan itu, yaitu pilihan dia. Apabila nantinya di hari kiamat, memang dia berhak untuk menuntut orang yang menzalimi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak itu kepada dia. Namun jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, pilihan untuk tidak memaafkan dan tidak berdamai, ana melihat ini bukan pilihan yang paling baik. Ini bukan pilihan yang paling baik. Ana melihat ya, ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan tidak memaafkan atau pilihan tidak berdamai. Pilihan yang lebih baik itu adalah dengan memaafkan kesalahan mantan suami. Memaafkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini lebih baik? Karena ini merupakan ladang pahala yang sangat besar untuk kita yang dizalimi. Ya. Kalau istri ya sudah bercerai, padahal sudah ada anak, ya. Lebih baik memaafkan kesalahan mantan suaminya, walaupun dia benar-benar dizalimi. Kalau dia memaafkan, dia mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungannya, maka pahalanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahalanya sangat besar. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kadar pahalanya. Allah katakan pahalanya tergantung Allah. Dan ini kata-kata yang menunjukkan betapa besarnya pahala amalan tersebut. Kemudian dengan memaafkan kesalahan orang lain, dan yang ada di kasus ini adalah mantan suami, kita akan dicintai oleh Allah. Ya, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maafkan mereka dan lupakan kesalahannya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. Jadi dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan mencintai kita. Dan siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah katakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Wal ya'fu, maafkan, wal yasfahu, maka lupakan. Ya lupakan yang masa lalu itu, masa lalu yang buruk, masa lalu yang berat itu lupakan. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Bukankah kalian ingin Allah memaafkan kalian? Kalau kalian ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan kesalahan orang lain kepada kalian.
Ya, al-jaza' min jinsil amal ya. Balasan suatu amalan itu biasanya sejenis dengan amalannya. Kita maafkan orang lain, Allah akan berikan kita balasan ya berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita maafkan orang lain, kita mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan memaafkan kesalahan orang lain, maka hati kita juga akan sehat kembali. Sakit hati kita akan hilang dengan mudah. Dan jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apa manfaatnya memelihara sakit yang ada di hati kita? Masalah sudah berlalu, itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin menghindarinya. Sudahlah, relakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan yang paling baik, ya, pilihan yang paling baik untuk orang yang dizalimi oleh orang lain adalah memaafkannya. Dengan memaafkannya ini yang harusnya dia misalnya mendapatkan haknya di akhirat nanti, dia bisa mendapatkan lebih dari itu dan berkali-kali lipatnya. Ya memang tidak memaafkan kesalahan orang lain, ya itu tidak merugikan. Maksudnya dia akan tetap mendapatkan haknya dan dia tidak rugi. Dia bisa menuntut haknya di akhirat nanti. Tapi kalau dia memaafkan, dia bisa mendapatkan yang lebih dari itu. Bahkan berlipat-lipat lebihnya. Ya demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Ustadz yang paling berkaitan dengan tema kita. Bismillah. Bagaimana mendamaikan saudara kandung yang bermusuhan dengan saudara kandung lainnya, Ustadz? Sedangkan si penanya ini statusnya sebagai adik. Pasti banyak diabaikan pernyataannya. Apakah masalah ini akan dibawa sampai ke akhirat, Ustadz? Jazakallah khairan. Baik, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ya, masalah-masalah yang terjadi di antara dua manusia, antara dua orang, ya, itu memang akan dibawa sampai ke akhirat. Akan dibawa sampai di akhirat. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Siapa yang menzalimi orang lain, itu semuanya akan terlihat di akhirat nanti. Ketika dua-duanya menzalimi, saling menzalimi, nantinya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kezaliman yang lebih besar? Sehingga yang dizalimi, yang lebih besar dalam menerima kezaliman, dia mendapatkan hak, ya. Dia akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil pahala dari orang yang menzalimi dia. Atau kalau dia sudah tidak punya pahala lagi, maka dosa dia akan ditimpakan kepada orang tersebut. Ya, permasalahan yang terjadi di antara manusia, baik ada hubungan kekerabatan ataupun tidak ada hubungan kekerabatan, semuanya akan dibawa sampai ke akhirat. Bagaimana kita mendamaikan dua orang yang sedang bertikai? Tentunya ini membutuhkan kesabaran, ini membutuhkan pengorbanan, ya. Ini juga ya membutuhkan waktu. Ini membutuhkan tahapan-tahapan. Jadi tidak bisa ya masalah yang sudah terjadi lama, ya, masalah yang sudah menumpuk-numpuk bisa kita hilangkan dalam sekejap. Ini susah ya, ini berat. Maka ya dicicil usaha itu dengan dicicil. Ya mungkin menyampaikan ya kata-kata yang menjadikan saudara kita yang satu bisa lebih senang kepada saudara yang lain. Misalnya mengatakan tadi dapat salam dari si fulan, saudaranya dia yang lain. Tadi dapat salam. Padahal sebenarnya tidak mengucapkan salam. Tapi maksudnya tauriyah ya di sini. Salam di dalam salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.
Ya kalau orang sholat pasti membaca itu. Ya akhirnya dia pakai itu. Jadi dapat salam. Ya jadi ada salam dari saudara fulan. Ini kalau orang ini menjadi perantara ya. Orang ini berada di antara dua saudaranya yang sedang bertikai. Ya, kepada si A dia mengatakan B tadi ada salam untuk A. Nanti kepada si B dia mengatakan si A tadi ngucapin salam ke si B. Atau bisa juga ya dia membeli sesuatu. Kemudian dihadiahkan kepada si A dan mengatakan ini hadiah dari si B. Nanti ke si B membawa hadiah lain. Dia mengatakan ini hadiah dari si A. Ya seperti ini sebenarnya ya tindakan yang tidak jujur. Tidak ada kejujuran di sini. Tapi niatnya sangat mulia yaitu mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Ini yang seperti ini harus dilakukan secara bertahap. Bisa juga dengan mengatakan misalnya ketika ke si B dengan mengatakan tadi si A muji-muji kamu. Katanya kamu demikian. Padahal si A tidak mengatakannya. Kemudian ketika ke si A, dia bisa mengatakan tadi si B muji-muji kamu. Katanya kamu seperti ini. Ya dengan adanya usaha seperti ini, ya maka tali kekerabatan mudah-mudahan bisa kembali lagi kuat ya. Bisa terjadi perdamaian di antara keduanya yang asalnya satu rahim ya. Kenapa harus bertikai hanya karena masalah-masalah kecil? Ya biasanya itu masalah-masalah kecil. Masalah-masalah kecil hanya saja dibesarkan oleh gengsi, dibesarkan oleh hawa nafsu yang menguasai hati seseorang. Kalau dilupakan sebenarnya sangat bisa untuk dilupakan. Tapi itulah ya, orang kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh gengsinya, akhirnya masalah-masalah yang kecil pun menjadi besar. Ya, padahal kalau dilihat secara jernih ya, sebenarnya itu bukan masalah besar. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan ya, intinya usaha perdamaian itu harus tetap dilakukan terutama antar kerabat ya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, semakin dekat ya hubungan kekerabatan antara dua orang yang bertikai, maka usaha untuk mendamaikannya itu semakin besar pahalanya. Saya ulangi, semakin dekat hubungan kekerabatan antara dua orang yang sedang bertikai, maka pahala yang didapatkan oleh seseorang dalam usaha mendamaikan keduanya itu semakin besar. Ya misalnya ada pertikaian antara anak dengan ayah. Ini kan dua orang yang sangat dekat ya. Ketika ada orang lain bisa mendamaikan atau berusaha untuk mendamaikan antara ayah dan anak ini, maka ini pahalanya sangat besar. Begitu pula yang ditanyakan tadi. Ini antara saudara dengan saudara yang lain, saudara kandung. Ini sangat dekat sekali. Maka usaha untuk mendamaikan keduanya ini pahalanya sangat besar. Ya, demikian wallahu taala. Ya, kesimpulannya kepada penanya bahwa walaupun adik kita bisa berusaha dengan bersabar ya Ustaz ya, bersabar dan bertahap ini ya. Oke, boleh satu lagi Ustaz? Ada yang harus dikorbankan ya. Ya adik ini dia harus banyak berkorban, mungkin harta ya, dengan tadi memberikan hadiah-hadiah ya. Padahal hadiahnya dari dia katakan dari kakak, dia katakan dari kakak ini, kakak itu ya. Terus tadi ya omongan-omongan tadi walaupun sebenarnya tidak jujur, tapi ya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap baiknya hubungan di antara keduanya. Terima kasih Ustaz. Boleh satu lagi pertanyaan Ustaz? Ada yang raise hand?
Baik. Silakan, Yang silakan terakhir. Dona. Ya, baik. Silakan Dona. Baik, jazakallah khair, barakallahu fikum untuk kita semuanya. Ustadz, Ana mau bertanya terkait sekali dengan seperti yang disampaikan oleh tadi kasus Ummu Dafa, karena Ana tugasnya sebagai konselor, Ustadz. Jadi kasus-kasus pertikaian seperti dalam keluarga itu seringkali terjadi. Nah, permasalahannya apakah ada syarat Ustadz untuk islah ini? Misalnya harus kedua pihak yang berdamai. Kalau misalnya seperti yang tadi kan seperti ayahnya yang melakukan KDRT kepada anaknya. Yang bisa kita lakukan misalnya ketika anaknya mengadu adalah mencoba untuk memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya dan melihat dari kacamata ayahnya, mengapa ayahnya bisa sampai kayak begitu misalnya, sampai akhirnya dia bisa berdamai sendiri gitu loh Ustadz, satu pihak saja. Apakah ini termasuk di dalam kriteria yang disebutkan seperti di dalam hadis-hadis tersebut Ustadz? Demikian. Baik. Iya, jamaah sekalian rahimanir rahimakumullah, biasanya memang perdamaian itu harus saling rela dengan adanya hak yang dikurangi dari masing-masing pihak. Jadi perdamaian itu bisa dari dua belah pihak, ya bisa dari salah satu pihak. Seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis tadi, ya bahwa ada dua orang sedang bertikai, yang satu meminta agar dikurangi hutangnya atau paling tidak diambil keuntungan dari dia. Yang satu nggak terima, yang dimintai nggak terima. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dan akhirnya orang tersebut ngasih. Ini perdamaian sebenarnya dari satu orang saja, yaitu yang satu akhirnya memberikan keringanan. Yang satu akhirnya memberikan keringanan. Sebenarnya dari ini saja. Yang seperti ini tidak ada masalah. Kadang-kadang harus dari dua belah pihak. Yang A ya mengorbankan sebagian haknya, yang B mengorbankan sebagian haknya, kemudian ya terjadi win-win solution ya, dan akhirnya bisa berdamai. Bisa juga seperti dalam hubungan kekerabatan, misalnya antara anak dan orang tua, ya kita bisa menganjurkan kepada anak agar ngalah. Ini orang tuanya sendiri, ya orang tua sudah banyak berjasa kepada dia, harusnya anak meminta maaf kepada orang tua, dan akhirnya bisa terjadi perdamaian. Itu masuk dalam keumuman hadis, walaupun dari salah satu pihak saja. Begitu pula antara suami istri. Antara suami istri yang terjadi pertikaian, akhirnya kita lihat ini mana yang keras, mana yang lembut. Biasanya yang keras itu susah untuk di lobby. Yang lembut biasanya mudah di lobby. Ya kita memberikan nasihat kepada orang yang hatinya lembut ini agar keadaan bisa menjadi lebih baik. Ya dia mengalah, mundur satu langkah untuk maju 10 langkah. Kita katakan seperti itu kepada orang yang bisa kita berikan masukan. Dan mungkin dengan itu keadaan menjadi lebih baik ya. Keduanya menjadi semakin dekat. Antara dua orang yang tadinya punya hubungan pernikahan kemudian sudah cerai, seperti yang tadi ada yang bertanya tadi. Itu juga bisa dari satu pihak, bisa dari dua pihak ya. Semuanya masuk dalam keumuman hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Begitu pula masuk dalam keumuman ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan amalan tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Demikian Ukhti Dona atas penyampaiannya. Demikian akhir bahasan kita pada hari ini. Jazakallah khairan Ustaz atas segala paparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan demikian kita ucapkan doa akhir majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya ucapkan selamat pisah kepada para peserta UKP Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.